Pagi Ibu. Perkenalkan saya Michelle. Jadi dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Tania dong. Ibu Tania. Usianya berapa Ibu? 21. Pekerjaannya apa Ibu? Masih mahasiswa. Mahasiswa. Status perkawinannya apa Ibu? Masih belum nikah. Belum menikah. Pendidikan terakhirnya SMA. SMA. Baik, Ibu apakah sudah melaporkan ke polisi Ibu soal kejadian ini? Sudah dokter. Ya, apakah sudah ada SPP-nya? Ini ya, baik saya lihat dulu ya. Baik, ini dikirim oleh Kepala Kepolisian Sektor Lokasantri. Di sini ada permohonan visum et repertum di area luka ya Ibu ya. Baik, nanti mungkin saya akan lakukan visum Ibu. Tapi nanti saya akan meminta Ibu untuk mungkin membuka baju, saya akan pemeriksaan fisik agar lebih jelas ya Ibu lukanya, dan mungkin saya juga akan dokumentasikan foto luka Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dok. Bersedia ya Ibu ya. Nanti juga fotonya itu akan dijadikan bagian dari rekaman sehingga bukti dari kasus ini ya Ibu ya. Baik, keluhan utama Ibu apa Ibu? Saya barusan dibegal sama orang gak dikenal dok. Harusnya dibegal orang nggak dikenal. Waktunya kapan Ibu itu? Dari kapan dibegalnya? 1 jam yang lalu dok. 1 jam yang lalu ya Ibu ya. Pas ini di mana Bu kejadiannya? Saya tadi itu jalan di Made sudah. Di mana? Oke, baik Ibu. Kalau boleh tahu Ibu bisa ceritakan bagaimana kronologi kejadiannya atau bagaimana daerah lokalnya di mana saja Ibu? Jadi tadi itu diserang pakai pisau dok. Pakai pisau lipat, terus dia itu menggores bagian dada saya. Sebelum dia gores itu dia tonjok dulu pada pipi gitu. Pipi kanan ya. Terus dia juga nendang di paha saya bagian bawah. Terus dia itu tadi sekilas kayaknya laki-laki dok yang pukul. Laki-laki kira-kira ya? Iya. Apa Ibu bisa memperkirakan usianya berapa Ibu pelakunya? Nggak kelihatan sih dok. Nggak kelihatan ya dia Ibu ya. Baik Ibu, tadi mungkin setelah kejadian kekerasannya apa yang Ibu rasakan di daerah-daerah yang terkena perlukaan itu Ibu? Apakah ada nyeri atau bagaimana? Nyerinya itu kayak terus menerus gitu dok. Di daerah yang perlukaan Ada luka tadi itu. luka tadi, apakah nyeri yang menjalar atau Enggak sih dok, tapi yang di dada itu nyerinya tajam. nyerinya tajam? Kayak tambah berat gitu. Berat. Baik, lalu apakah ada sesak nafas Ibu? Kalau sesak nafas nggak ada dokter. Nggak ada Ibu ya. Untuk area pipi, ini apakah ada rasa kebas di area pipi? Nggak kebas dokter. Enggak ada. Oke. Baik, nanti paginya juga saya apakah ada rasa kelemahan anggota badan bagian nggak ada juga ya Ibu ya. Baik, sebelumnya apakah sudah menemukan pengobatan Ibu? Belum. Belum ada ya. Berarti langsung ke sini ya Ibu ya sejak kejadian itu. Baik, tadi saya resume lagi dari hasil pemeriksaannya. Ibu Tania berumur 2 tahun, pekerjaannya mahasiswa, belum menikah, dan Ibu pendidikan dari SMA. Di sini Ibu datang ke sini dengan tujuan dilakukan visum et repertum pada luka Ibu. Saya sudah datang ke polisi dan di sini saya lakukan analisis tentang kronologinya sendiri. Ibu dibaca di daerah di pisau lipat ya, terus di daerah dada kiri, juga di daerah pipinya tonjok dan kakinya juga dipukul Ibu ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik forensik. Tapi sebelumnya apakah Ibu ada pertanyaan Ibu? Tidak ada. Baik, selanjutnya saya akan mendeskripsikan luka-luka di beberapa area tubuh Ibu ya. Di sini apakah Ibu bersedia saya lakukan pemeriksaan fisik? Bersedia. Baik, sini saya punya alatnya, ada label, ini labelnya, lalu juga ada skala dan ada peralatan dokumentasi berupa kamera maupun HP. Ya, yang pertama di sini saya akan menyebutkan deskripsi dari luka. Oke, baik, untuk deskripsi dari lukanya saya mulai dari area dada dulu, dada kiri. Di sini area lukanya di regio dada sebelah kiri, di depan. Untuk koordinat lukanya di sini dilihat dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Dari sumbu X-nya sendiri saya ukur dari garis tengah luka ke area dada tengah. Seperti ini tulang sternum. Di sini ukurannya 7 cm. Lalu akan saya ukur koordinat dari sumbu Y-nya. Sumbu Y dari garis tengah luka saya akan ke klavikula pasien. Di sini di 80. Jadi 8 cm. Lalu
untuk jumlah lukanya di sini hanya ada 1 luka di dada kiri, serta untuk jenis lukanya ini luka terbuka dan merupakan luka tajam karena karakteristik lukanya itu dia memiliki tepi yang rata tanpa adanya jembatan jaringan. Juga dasarnya seperti ini merupakan dasarnya otot, enggak otot karena saya lumayan dalam. Juga ujung rambutnya sepertinya tercabut atau terpotong dengan ujung luka yang lancip. Dan di sini ukuran lukanya itu saya akan ukur ukuran lukanya dari panjang dan lebarnya. Oke, untuk ukuran lukanya di sini panjangnya itu ada di 6 cm dan lebarnya ada di 1 cm, 0,5 cm. Jadi panjang kali lebarnya itu ada 6 kali 0,5. Berikutnya saya akan mengukur hal yang sama deskripsi luka pada bagian pipi kanan dari pasien. Di sini regi lukanya dari pipi kanan pasien. Ini regi lukanya dari pipi kanan pasien. Lalu di sini saya akan hitung koordinat lukanya dari sumbu X-nya terlebih dahulu. Sumbu X-nya akan saya ukur dari garis tengah luka hingga ke area tengah tubuh, yaitu di daerah filtrum. Di sini saya ukur 7 cm. Lalu saya akan ukur sumbu Y-nya. Di sini saya ukur ke garis tulang alis mata seperti ini, sudah di sini. Ini ada 6 cm. Oke, baik. Jadi garis X-nya ada 7 cm, garisnya ada di 6 cm. Berikutnya saya akan hitung jumlah lukanya hanya 1 di sini, dan jenis lukanya itu luka memar, bisa jadi karena luka tumpul. Di sini karakteristik lukanya sendiri itu dia warnanya itu sudah keunguan, merah keunguan, dan bentuknya itu dia oval dengan tepinya nggak rata. Untuk ukurannya sendiri di sini saya ukur untuk lukanya dari yang paling lebar, panjang yang paling lebar. Untuk panjangnya sini ada di 3 cm dan lebarnya ada di 3 cm. Jadi lukanya ini ukurannya 3 kali 3 cm. Berikutnya akan saya lakukan pengukuran juga pada luka di bagian kaki pasien. Berikutnya saya akan pengukuran di luka di kaki pasien. Di sini saya lihat terlebih dahulu dari regi lukanya di paha bagian kanan pasien sisi luar, dan untuk koordinat lukanya karena luka pada ekstremitas, jadi tidak dihitung koordinatnya secara spesifik, tapi dilihat saja dari regi lukanya. Lalu di sini luka ini juga berada di 11 cm dari lutut. Berikutnya jumlah lukanya hanya 1, dan di sini jenis lukanya itu luka lecet dengan warnanya kemerahan dan warna area tengahnya itu berwarna putih untuk karakteristiknya, dan bentuknya itu tidak beraturan. Dengan ukurannya di sini saya ukur untuk ukurannya sendiri itu ada di sekitar 3,5 kali 3 cm, 3,5 kali 3 cm. Nah, itu tadi untuk luka yang terakhir. Berikutnya di sini saya akan lakukan dokumentasi fotografi forensik pada wajah dan semua area luka dari pasien atau korban. Pertama, saya akan foto wajah korban untuk identifikasi forensik seperti ini dengan tegak lurus. Oke, baik, sudah. Lalu berikutnya saya akan foto luka-luka. Saya akan foto jarak jauh untuk regi lukanya, kemudian foto jarak menengah dan foto jarak dekat untuk detail lukanya sendiri. Di sini saya foto dari jarak jauh luka dari pipinya, saya lihatkan regionya tegak lurus dari luka. Berikutnya saya foto jarak menengah, dan yang terakhir foto jarak dekat. Di sini fotonya harusnya menggunakan penggaris juga atau lab stellar untuk melihat ukurannya. Lalu di sini saya juga akan foto pada yang sama pada daerah di dada, menengah dan juga dekat hingga terlihat titik lukanya. Saya lakukan juga hal yang sama di daerah paha dulu pasien, regio, menengah, lalu luka. Oke, baik, sudah. Nanti sudut pengambilan fotonya sudah 90 derajat antara luka, label, dan terjunjuk kamera. Fotonya sudah melihatkan regio X, Y, dan juga Z-nya, dan juga labelnya itu sudah mencakup nama, nomor rekam medis, dan juga kepolisian serta tanggal dilakukannya pemfotoan dokumen forensik ini. Berikutnya di sini saya simpulkan untuk jenis lukanya sendiri. Tadi yang pertama itu ada jenis luka tumpul,
yang kedua ada luka tajam, yang ketiganya ada luka lecet, kemungkinan karena gesekan. Lalu untuk jenis kelukanya sendiri mungkin ini karena dipukuli, yang bagian bawah juga. Lalu yang bagian dada ini dikarenakan ditusuk oleh dengan menggunakan pisau lipat. Berikutnya untuk titik lukanya sendiri, yang pertama ini di area pipi itu titik lukanya ada luka yang ringan, karena tidak mengganggu aktivitas juga, tidak mengganggu kegiatan sehari-hari dari pasien atau korban. Berikutnya dari dada ini, kemungkinan tusukan ini agak sedikit dalam, jadi perlu dilakukan penjahitan dan perlu dilakukan rehabilitasi sehingga ini dinilai sebagai luka derajat sedang. Berikutnya untuk luka di daerah paha pasien ini, luka dinilai sebagai luka derajat ringan juga karena dapat dilakukan penanganan awal berupa dibersihkan. Lalu setelah itu di sini pemeriksaannya sudah selesai. Saya akan menuliskan hasil visum et repertumnya. Nanti hasil visumnya ibu saya akan berikan kepada penyidik dan saya tidak bisa ketemu oleh ibu ya. Jadi untuk ibu saya berikan resume saja. Apakah ada pertanyaan ibu? Tidak ada dokter. Baik, terima kasih ibu.